Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, ini untuk hari ke-5 ya, hari ini ya. Hari ke-5 kita akan melaksanakan pelatihan dan sertifikasi pendamping UKM bersama Kemenkop yang sudah mencapai ke hari ke-5 ya. Mudah-mudahan tetap bertahan Bapak Ibu semua nanti sampai dengan besok hari terakhir untuk dapat ikut BIMTEK 100 orang terpilih untuk ikut BIMTEK di tanggal 22-23. Hari ini sudah hadir Pak Arief dan Pak Samsi. Lalu rencananya tadinya Pak Jun yang akan mengisi pagi ini, tapi beliau berhalangan untuk pagi ini karena harus kontrol dulu ke rumah sakit. Jadi bisanya jam 1 sampai dengan jam 3. Jadi kita pagi ini bersama Pak Samsi dan Pak Arief dulu, lalu nanti mungkin sampai dengan jam 12 ada break ya, sampai jam 1. Break dari jam 12 sampai jam 1, lalu nanti akan dilanjutkan dengan Pak Jun, Pak Ahmad Junaidi. Gitu. Ini sudah ada yang raise hand, Pak Arief, Pak Samsi, mungkin bisa dimulai saja. Pak Samsi dulu, monggo, bisa dijelaskan dulu kenapa sampai jam 3, Pak? Oke, yang protes peserta apa Pak Arief ini? Bukan protes, banyak yang menanyakan tadi. Oke, baik. Kalau misalnya sampai jam 3, besok mau siap-siap 17-an, katanya ada yang bilang gitu. Oke, saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu. Jadi yang kita lakukan ini selama kemarin kita sudah melakukan 4 kali pertemuan ya. Sekarang kita pertemuan ke-5 dan besok ke-6. Itu sebetulnya namanya adalah kegiatan PBK, pelatihan berbasis kompetensi. Nah, pelatihan berbasis kompetensi itu kan capaiannya adalah 3. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau sikap Bapak Ibu sendirilah, karena sikap kan Bapak Ibu sudah dewasa ya. Bagaimana beretika sebagai seorang pendamping Bapak Ibu, saya rasa paham. Nah, keterampilan teman-teman selama ini dapat banyak keterampilan dari saya dan Pak Arief. Mungkin sudah kenyang, bahkan sudah sampai bingung. Ya. Nah, yang kurang biasanya yang menjadi momok pendamping itu adalah teori terkait penyusunan laporan keuangan. Nah, teori itu akan disampaikan oleh Pak Jun, Pak Ahmad Junaidi. Siapakah Pak Ahmad Junaidi? Pak Ahmad Junaidi juga salah satu pejabat di Kemenkop. Yang beliau sampai sekarang harusnya sudah pensiun, tapi belum pensiun karena beliau sebagai peneliti ahli utama. Jadi sekarang tidak berkantor di Kemenkop sebetulnya, berkantornya di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Semua peneliti di semua kementerian dikumpulkan jadi satu di BRIN. Jokowi membentuk lembaga namanya BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, tetapi karena kantor BRIN tidak memadai, Pak Jun dan tim yang dari Kemenkop, peneliti ahli dari Kemenkop masih berkantor di Kemenkop. Hanya belakangan ini sudah, kalau tidak salah 2 tahun terakhir lah ya, kondisi Pak Jun itu agak menurun karena memang usianya sudah harusnya kan pensiun, tapi beliau masih semangat kerjanya masih tinggi. Ya, kondisi kesehatannya sering terganggu dan beliau punya jadwal rutin ternyata. Seminggu sekali harus kontrol ke dokter, ke rumah sakit. Nah, kemarin kita jadwalkan kan awalnya hari Rabu minggu lalu. Beliau berhalangan karena memang selain kurang sehat juga ada jadwal lain. Terus kita jadwalkan hari ini, ternyata pagi ini sampai dengan siang kontrol ke rumah sakit. Jadi baru ada waktu jam 1 sampai jam 3. Itu pun karena saya khawatir pingsan, kalau sampai sore saya batasin. Pak Jun sampai jam 3 aja ya, kalau enggak dia terus saja tuh. Sampai jam 5 pun dia kuat gitu. Tapi daripada pingsan di depan kamera udah saya batasi sampai jam 3. Kemudian saya tawarkan, apa mau Selasa Pak Jun? Selasa kita juga masih ada 1 kali pertemuan lagi. Ternyata Selasa Pak Jun rapat dengan Kementerian Pertanian. Nah, kebetulan memang saya dan Pak Jun sedang menyusun program dengan Kementerian Pertanian terkait pendampingan desa.
pendampingan ketahanan pangan masyarakat desa. Nah, ada janji rapat. Jadi Pak Jun bilang, jangan Selasa deh Pak, saya udah janji rapat sama pejabat Kementerian Pertanian. Ya udah deh, jangan deh, itu untuk masa depan soalnya saya bilang. Udah, kalau gitu Senin siang ya Pak Jun, ya jam 1 sampai jam 3. Jadi nanti siang jam 1 sampai jam 3 teman-teman akan dapat teori dari Pak Jun terkait penyusunan laporan keuangan. Ya. Kemudian apa yang kita lakukan pagi ini? Nah, saya sudah diskusi dengan tim dari Kemenkop dan sudah saya sampaikan ke Pak Arief dan Pak Yusuf. Pagi ini sampai dengan nanti siang adalah bonus buat teman-teman. Bonusnya apa? Kami beri kesempatan teman-teman presentasi. Ya, jadi kami beri kesempatan apa yang mau dipresentasikan kita lihat, yang perlu diperbaiki langsung. Karena kita ketemu tinggal sekali lagi besok. Hanya UK8. UK8 pun harusnya hanya tinggal pemahaman teori saja. Pemahaman tentang pengisian portofolio, dokumen portofolio yang Word. Karena Excel-nya pasti sudah, teman-teman pasti sudah mencoba mengisi. Kan kemarin Excel-nya UK68. Nah, sebenarnya Excel-nya itu sudah masuk UK8 kemarin. Cuman tidak dituntaskan sampai dengan Excel sheet yang terakhir. Tapi kalau teman-teman isi Excel sheet yang terakhir pasti bisa. Ya, nah, apa yang harus teman-teman pahami untuk menuntaskan dokumen? Untuk menuntaskan dokumen, teman-teman harus paham tabel mana yang di-copy ke Word. Karena seringkali ngerjakan Excel-nya benar, tapi ketika ngopi ke Word salah. Akhirnya jadinya salah juga. Ya, karena beda tabel. Kalau nggak paham mengcopy dari Excel ke Word, pasti teman-teman akan bingung dan akhirnya ketika dibaca tabel dokumen Word-nya nggak nyambung. Yang ditanya tabel apa, yang di-copy ke tabel apa. Ya, sebetulnya tabel Excel itu adalah alat bantu untuk memudahkan Bapak Ibu mengerjakan Word, yang perhitungan-perhitungan yang tabel-tabel. Nah, ketika Excel-nya sudah dikerjakan, teman-teman Bapak Ibu juga harus paham yang diambil tabel yang mana, yang di-copy tabel yang mana. Nah, karena itu sering terjadi kesalahan. Jadi ketika udah mau ujian, saya review dokumennya, ternyata salah mengcopy tabel. Kebalik-balik tabel UK6 untuk UK8, tabel UK8 untuk UK6. Nah, yang banyak mirip adalah tabel UK6 dan UK8. Ya, Bapak Ibu, itu jadi pagi ini sampai siang nikmati saja prosesnya. Tapi sabar karena pesertanya banyak. Sekarang sudah 150 lebih menuju ke 200. Ya, rata-rata pesertanya setiap hari online akan mencapai 200. Sementara kalau kita online dari pagi sampai siang paling hanya dapat 10 peserta lah. Ya, nah, bagaimana caranya kalau Bapak Ibu tidak kebagian presentasi? Perhatikan presentasi yang ditampilkan teman-teman di layar. Karena bisa jadi bisnisnya mirip, jadi polanya mirip. Nah, sambil kita bahas tanya jawab Bapak Ibu. Itu yang pagi ini kita lakukan. Ya, teman-teman seperti biasa jangan lupa mengisi pretest, posttest, cek sertifikat. Nah, karena untuk bisa lolos ke tahap sampai dengan babak BIMTEK, ya itu harus mampu mengerjakan portofolio lengkap, Word dan Excel, kemudian mengerjakan pretest, posttest dan memiliki 6 sertifikat. Ya. Nah, jadi nanti ketika BIMTEK Bapak Ibu sudah ringan. Ketika BIMTEK kita hanya tinggal verifikasi dokumen teman-teman aja yang dikerjakan. Apakah sudah betul atau perlu dikoreksi atau perlu direvisi atau perlu diperbaiki. Ya. Dan BIMTEK-nya dari pagi sampai sore selama 2 hari. Jadi teman-teman juga harus menyiapkan kondisi fisik yang baik. Untuk 100 orang. Ya, itu saja dari saya Pak Arief, Pak Yusuf. Saya kembalikan ke Pak Yusuf. Oh, ada yang upacara dulu nih. Pak Samsi, apa hari ini kita tuntaskan UK8 aja atau gimana Pak ya? UK8 mau sekarang di Excel-nya aja. Jadi besok tinggal yang terakhir Pak, tinggal pamungkas gitu besok. Sebentar. Serta mic-nya di mute. Pak Danis mic-nya. Ya, oke. Besok tinggal pamungkas gitu atau gimana? Sebetulnya besok kalau dituntaskan UK8 ini sekarang dari kemarin kita udah masuk UK8.
Enggak, yang ininya Pak, yang Word-nya Pak. Yang Word-nya boleh, Hmm. tapi teman-teman belum menerima dokumennya. Oh, belum ya? Oh Belum. iya, benar belum ya. Oh iya, betul. Dokumennya baru mau saya kirim hari ini. Tapi kalau mau sekarang sebentar nggak apa-apa. Jadi pagi ini biar sama Pak Arief sama saya kita cek Excel UK dari awal sampai akhir, UK 1 sampai UK 8. Kemudian saya siapkan dokumen Word UK 8 biar nanti siang kita bahas. Jadi besok hanya tinggal penguatan untuk teori sama Excel dan bagaimana cara mengcopy dari Word ke Excel, dokumen mana aja yang di-copy. Itu juga butuh waktu tersendiri. Ya. Itu aja sih Pak Arief. Ya. Oke, Kang Yusuf. Ini udah ada yang resen ya. Ya. Yang resen ini mau nanya atau mau presentasi? Nah inilah kelebihannya kelas ini. Nggak disuruh resen, pokoknya setiap join udah langsung ngantri aja resennya. Ini maksudnya apa? Mungkin Pak Nugroho. Yang dari kameranya Kang Yusuf aja lah. Yang Dari Pak pertama. Nugroho nih, Pak Nugroho. Kang Ucup aja deh diurutin. Ini udah berapa yang resen? 10 ya? Ada 10 Pak. 10. Lebih 12. Itu 12. Oke, stop ya. Cukup 12 saja. Kita bahas apa yang ditanyakan. Setelah itu kita masuk simulasi Excel, kemudian presentasi Excel, kemudian nanti saya siapkan dokumen UK 8. Nanti siang kita sudah curi start untuk masuk ke UK 8. Oke. Silakan Pak Nugroho. Baik, terima kasih Pak Yusuf, Pak Samsi, dan Pak Arief. Mohon izin Bapak. Suara saya dapat terdengar? Dengar Pak. Ya, terdengar. Ya. Benar, Pak. Ini tugas saya belum pernah direview Bapak. Apa boleh saya memperlihatkan tugasnya? Oke, bukan pertanyaan ya Pak ya? Ya, karena kemarin pada saat sampai ke proyeksi laba atau rugi itu kayaknya ada permasalahan. Mungkin masalahnya dari awal, dari UK 1-nya. Mungkin ada kas yang terlalu sedikit karena atau apa, mungkin bisa direview ya Bapak. Oke. Jangan sekarang, resen dulu tetap nggak apa-apa. Kita habiskan pertanyaan dulu. Lanjut Pak Yusuf. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Selanjutnya Pak Fajar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak. Yang pertama, karena saya pernah resen dan presentasi, kemudian saya ada acara, saya hari ini siap untuk presentasi. Terus yang kedua, kalau dalam perjalanan untuk ini Pak, ini pertanyaannya. Kalau dalam perjalanan kita ini membuat dokumen dari UK 1 sampai 8, kemudian ada revisi-revisi, kita tetap update apa adanya ya Pak ke Google Form ya. Betul. Karena saya lihat kan itu yang sudah pernah kita kirimkan masih ada di situ ya, nempel. Ya, betul. Ya, berarti oke Pak, terima kasih, itu saya sudah memastikan saja Pak. Ya, oke. Siap presentasi Pak, jika diperlukan siap. Ya, tapi sudah pernah presentasi Pak? Belum Pak. Oh, belum. Belum, waktu itu kayaknya saya ada annual live, terus resen saya terus langsung turun aja diturunin. Oke, ya. Oh, Oke, diturunin. lanjut Pak Yusuf. Kasihan banget Pak diturunin. Iya, mungkin dipanggil-panggil nggak kelihatan apa gimana tuh, saya nggak tahu. Makanya jangan ditinggal Pak kelasnya Pak, nanti diambil orang jatahnya. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya jaga nih sekarang nih, nggak kemana-mana udah. Ya, Oke, silakan selanjutnya Pak berikutnya. Pak Edi. Pak Edi. Pak. Selamat Pagi Pak Arief, Pak Samsi. Pagi Pak. Ya, tadi malam itu Pak Samsi ada yang saya tanyakan terkait Ya. tabel itu Pak. Jadi apa boleh nanyanya sekarang ya Pak ya? Boleh? Enggak, jangan Pak. Bapak mau share Excel ya? Nanti Enggak, aja kalau gitu. Kalau kaitannya ini yang pertanyaan yang umum aja dulu kita bahas, baru kalau masuk ke Excel nanti Bapak ikut antrian aja. Bapak nggak lama kok. Kalau kita ada perubahan dari UK 1, karena kita melihat terus pelatihan-pelatihan ini kan Pak. Itu ada masalah nggak Pak ya? Yang dipakai nanti hasil revisi terakhir ya? Oke, jadi perhatikan, kalau UK 1-nya berubah, apa yang berubah? UK 3 pasti berubah. Ya. Kemudian UK 6 dan 8 juga pasti harus disesuaikan. Ya. Kita kan ada 8 unit kompetensi yang berbasis KKNI. Yang terkait dengan Excel hanya UK 1, UK 3, UK 6, dan UK 8.
Nah, biasanya yang terjadi ketika ada revisi di UK1, teman-teman lupa merubah UK3. Karena biasanya merubah UK1 itu ketika kita udah masuk UK6, UK8. Kenapa? Ketika masuk UK6, UK8, wah kasnya kekecilan. Ternyata sudah ada tambahan bank pun nggak ngangkat saldo kasnya. Ya kan? Terus Bapak Ibu lakukan penyesuaian nih di UK1. Tapi Bapak Ibu lupa menyesuaikan angka-angka di UK3. Akhirnya angka-angka di UK3-nya berantakan. Ya, jadi kalau ngoreksi dari UK1, cek lagi UK3, kemudian masuk ke UK68. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Samsi. Oke, nanti kita bahas, Pak, kalau Bapak presentasi. Lanjut, Pak Yusuf. Selanjutnya Bu Mega ya, Bu Mega. Iya, selamat pagi Pak. Pagi, Bu. Bu Mega ini Oh, ada dua ya Bu Mega ya? Mega yang mana? Mega Restika ini? Iya, saya buka di laptop dan di handphone Enggak, ada juga. dua ini, ada dua device. Oh. Ada dua device. Iya. Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah Bu Mega Restika. Soalnya yang keluar suaranya kok bukan yang resen. Iya, saya ini suaranya dari handphone. Saya mau presentasi Excel saya juga Pak. Oh, Karena ya udah nanti. yang saya perhatikan Nanti yang yang kasnya itu sudah ratusan juta, sedangkan binaan saya itu di bawah 50 juta dia. Ya. Oke. Nanti ya Bu, berarti masuk antrian. Oke, lanjut Pak Yusuf. Pak Jonas. Ya Pak, pagi Pak. Pagi Pak Jonas. Pak Samsi, Pak Arif, saya mau nanya yang untuk UK6 itu kan kemarin saya lihat di tabel Excel-nya kan ada preview Pak. Apakah bisa saya tambahkan di yang Word UK6-nya, saya tambahkan sebelum total uang keluar di proyeksi arus kas, saya tambahkan pengambilan preview pemilik Pak? Boleh. Bisa, boleh Pak. boleh. Karena takutnya jadi berantakan nanti datanya Pak. Ya, boleh Pak. Tapi yang penting paham ya apa yang dimaksud private ya. Iya Pak. Ya. Kalau dikasih kesempatan untuk presentasi bisa Pak. Ya, nanti Pak. Ikut Ya, antrian. terima kasih Pak. Oke. Lanjut. Oke, selanjutnya. Wah, ini kok berubah nih posisinya. Bu Parmini. Bu Parmini pasti mau presentasi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nggih, Pak. Saya dari awal sampai akhir belum pernah dapat kesempatan presentasi. Mohon izin pagi ini bisa presentasi biar pede. Kerjaannya udah benar apa belum? Karena kerjanya kan belum pernah dilihat. Terus, nggih, mohon izin. Udah nunggu dari subuh ya Bu? Udah resen dari subuh ya Bu? Terus mohon izin, kemarin saya revisinya kan di kasnya. Terus saya sistemnya tak urutin dari UK1 selesai, terus nanti lihat di UK2 di matchingin sama enggak. Kayak gitu sudah benar belum Pak? Ya, nanti dicek Bu. Nah, terus mengenai kemarin kan preview yang di UK6 itu kan hitungnya kan per bulan lah. Nanti seandainya ada kasus orang selama ini nggak pernah ngambil preview Loh, nge-lag. Itu jadi nggak bulanan, itu seperti apa merubahnya gitu? Boleh. Kalau tidak bulanan, Ibu masukkannya manual di tabel. Oh, yang tabel yang bawahnya ya, bukan yang di atas ya? Ibu masukkan manual ya. Tapi harus sama ya, tabel UK6 sama UK8 harus sama. Kalau misalnya Ibu manual di bulan ke-6, ke-8, dan ke-10, ya di dua tabel harus dilakukan hal yang sama. Bapak mohon izin kemarin kan cuma sampai UK7, jadi kemarin saya nggak lihat UK8-nya. Bu, yang Ibu buka sheet Excel UK6 dan UK8, itu tabel yang kanan tabel UK8, Bu. Oh, berarti saya sudah selesai semua. Bu, belum, UK8-nya belum semua, tapi Ibu sudah masuk ke UK8. Jadi sheet UK6, UK8, kalau Bapak Ibu buka sheet UK6, UK8, ada 3 tabel ya. Tabel yang paling kiri adalah tabel proyeksi laba rugi, digunakan untuk UK6 dan UK8. Di copy ke 2 UK, di copy ke UK6, di copy ke UK8. Tabel yang tengah adalah tabel UK6. Proyeksi arus kas tanpa pinjaman bank. Itu untuk UK6. Oh iya, udah. Ya. Tabel yang paling kanan, tabel untuk UK8. Tabel proyeksi arus kas dengan pinjaman bank. Oh, berarti sudah. Ya. Nggih, matur nuwun. Sama-sama Bu. Ya, lanjut Pak Yusuf.
Selanjutnya Pak Benju. Pak Benju. Ya, selamat pagi. Pagi Pak. Pagi Pak. Pertanyaan saya tadi udah ditanyain Pak Fajarudin tentang nama file. Kalau misalnya filenya yang file pembaharuannya saya kasih nama sama tapi belakangnya saya tambahin revisi 1 gitu nggak apa-apa juga? Boleh Pak. Apa-apa Pak. Oke. Ya, sama saya mau minta di review juga Pak. Oke. Makasih. Bukan diuji Pak, dipresentasikan. Iya, dipresentasi. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Selanjutnya Pak Saiban, Pak. Pak Saiban kenapa remang-remang begini Pak? Bapak di mana? Diskotik Pak? Di rumah diskotik ini Pak. Iya, remang-remang begini bahaya nih Pak. Iya, sinar dari matahari Pak. Backlight itu soalnya. Dari matahari. Silakan, terima Pak. kasih Pak waktunya yang diberikan ke kami. Nanti kami juga bersedia untuk diberi waktu untuk presentasi dari portofolio yang telah kami kerjakan Pak. Terus yang kedua, hasil dari pretest, post-test kami kan hanya mentok di angka 70, 75, 80. Itu belum kamlut ya Pak? Belum apa? Belum apa? Kamlut? Kumlot. Kumlot, ya. Belum ya Pak? Kamlut. Di daerah saya istilahnya seperti itu loh Pak Arif. Tenang aja Pak, kalau pretest post-test mah. Yang penting dokumen portofolionya. Ya, yang nilainya tinggi yang dokumen portofolio Pak. Oh iya, iya. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, ya. Lagi Pak, mau tanya Pak. Bentar Bu, Pak Hadi dulu. Pak Hadi, monggo Pak Hadi. Antri. Untuk mempersingkat, saya nggak nanya, saya antri presentasi Pak untuk UK 6 sama 8 Pak. Jadi, gitu. Ya, Pak Hadi udah pernah kan? Iya, di UK awal Pak. Ya, UK berarti 1. kalau Pak Hadi UK 6 dan UK 8, tapi Pak Hadi udah pernah presentasi UK 1 ya di awal ya? Udah. Iya, Pak Hadi udah. Awal pembukaan Pak. Ya. Jadi nanti mudah-mudahan penutupan bisa presentasi lagi Pak. Dikit mungkin. Mohon izin. Oke, lanjut. Selanjutnya Bu Balkis. Ya, selamat pagi Pak Yusuf, Pak Arif, Pak Samsi. Selamat pagi Bu. Lagi. Terima kasih Pak. Ini saya sebenarnya lebih ke pengen ini aja sih ya Pak. Presentasi. Dari pengalaman presentasi ya juga, cuman pengen ini juga Pak sharing juga dari pendampingan yang buat portofolio ini. Jadi permasalahannya itu dari pelaku usaha yang saya dampingi ini sebenarnya lebih banyaknya kepada modalnya Pak gitu. Jadi kalau misalkan saya dari rencana bisnis plan-nya sih sebenarnya dari memang secara pengalaman pelaku usahanya ini kan memang dari teknik industri gitu, pengalaman pendidikannya. Jadi ya sudah mengerti dari apa yang memang sudah dijelaskan di portofolio. Dan permasalahan itu pada modal usahanya saja gitu Pak. Dan jadi saya jadi bingung kalau misalkan buat ngisinya itu kekurangannya atau misalkan hal-hal yang memang perlu diperbaiki seperti apa begitu Pak. Oke, saya jelaskan ya Bu ya. Sehebat-hebatnya pengusaha, sehebat-hebatnya UKM, ya malah ada beberapa pengusaha besar dunia yang bilang bisnis mereka walaupun sudah sukses di mata orang, di mata mereka belum tentu dianggap yang terbaik. Jadi pasti ada kelemahannya Bu, ada kekurangannya. Nah itu tugas Ibu mencari, tugas Ibu mengidentifikasi. Kenapa? Karena kalau Ibu tidak lakukan itu, kalau misalnya semua pendamping tidak melakukan itu, terus pendamping nggak punya kerjaan Bu. Gitu. Jadi apa sih kerja pendamping? Kerja pendamping yang mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi UKM, walaupun UKM itu sudah sempurna, cari kelemahannya, cari kekurangannya, supaya itu menjadi pekerjaan kita untuk memperbaiki. Jadi dia akan terus lebih baik, dan lebih baik lagi. Gitu Bu. Ya, jadi ya walaupun saya share pengalaman saya ya. Saya mendampingi beberapa perusahaan besar Bu, bahkan BUMN. Dan mereka selalu ada kekurangannya. Saya sudah 5 tahun menghandle pendampingan SDM untuk pemasarannya BUMN Kimia Farma se-Indonesia.
Dan ini besok saya Kamis berangkat ke Jogja, ada pelatihan untuk area Jawa Tengah. Dan itu mereka pun mengakui. Mereka banyak belajar dari kita-kita yang expert di luar tentang bagaimana melakukan pengelolaan usaha yang baik. Tidak hanya dari sisi SDM, ada operasional, ada manajemen pemasaran, ada manajemen produksi, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak menghandle produksinya. Mereka kan produksinya farmasi. Ya, jadi saya tidak mendampingi produksinya. Dan mereka mengakui mereka di SDM dan pemasaran mereka kurang. Nah, itu Bu. Jadi kalau UKM skala kecil, skala menengah pasti juga banyak kekurangan Bu. Dan itu tugas Ibu untuk mengidentifikasi apa kekurangannya, apa permasalahannya. Kemudian Ibu bantu mencari solusinya. Itu Bu. Ya, setiap usaha pasti ada kelemahannya. Ya, jadi jangan sampai, saya ingatkan Bapak Ibu, jangan sampai tabel-tabelnya kosong. Kalau tabelnya kosong, nanti Bapak Ibu akan memancing pertanyaan asesor. Ini kok kosong, kenapa? Terus Bapak Ibu jawab, UKM yang saya dampingi sudah sempurna misalnya. Asesornya akan mengejar lagi, apanya yang sempurna. Gitu. Akhirnya jadi Bapak Ibu dicecer asesor oleh pertanyaan yang tadinya tidak memancing asesor untuk bertanya. Apanya menurut Bapak Ibu, apanya yang sempurna gitu. Gitu. Bapak Ibu akhirnya disuruh menceritakan apa kesempurnaan. Dan dari cerita Bapak Ibu akhirnya asesor akan ininya kurang nggak, ininya kurang nggak, ininya kurang nggak. Gitu. Akhirnya malah Bapak Ibu kesulitan sendiri nanti. Gitu. Paham ya, Bu? Ya siap Pak. Memang kekurangan utamanya sih modal sih Pak itu. Ya Karena itu yang utama, yang kelihatan di mata, kelihatan di Ibu ya. Iya. Tapi mungkin kalau didalami, UKM-nya apa sih Bu? Coba, UKM-nya apa sih? Produk makanan Pak. Produk makanan apa namanya? Ada frozen food, donat, ada sambal juga, ada serundeng. Mereknya apa? Mereknya Yamika Pak. Oke. Coba tanya teman-teman udah kenal merek itu belum? Belum. Nah, belum Pak. Dikenal Bu. Berarti itu kekurangannya Bu, belum dikenal. Pemasarannya apa ya? Nah, jadi kalau Ibu bilang sempurna nggak mungkin. Saya aja baru dengar itu. Ya Pak. Ya sekelas Indofood saja, itu mereka mengakui, saya ada teman di Indofood, mereka bilang, ya kita masih banyak kekurangan Pak. Mohon dibantu kalau ada masukan-masukan terkait produksi, pemasaran, dan SDM. Gitu ya Bu ya, oke? Siap Pak, terima kasih Pak masukannya. Oke, selanjutnya Bu Faidah Khalid. Ya, alhamdulillah. Nah, saya sudah antrinya sudah di tele sudah pagi. Ya Bu. Iya, nanti mau presentasi Excel aja Pak. To the point nih. Ya udah nggak apa-apa. Oke, kalau gitu nanti ikut antrinya Bu. Nggak ada pertanyaan lain Bu? Nggak ada. Cuma takut Excel satunya, buka satunya itu Pak. Oke. Usaha kan berantakan nanti. Ya, oke Bu. Makasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Lanjut Pak Yusuf. Ya, Pak Johan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya sama dengan yang lain-lain mulai dari UK1 sampai dengan UK belum pernah dapat giliran nih. Ya. Oke, Pak. Cerita yang utama, terus yang kedua mungkin dengan materi Pak belum bisa di-download. Maksud saya biar bisa dipelajari sebelum materi di ini kan kita bisa pelajari duluan itu lah Pak. Materi yang mana Pak? Yang UK sekarang Pak. Kan ini sudah hari Jumat kemarin sudah 2 materi diberikan langsung. Oh, jadi sekarang nggak ada materi yang saat ini ya? Jadi sebetulnya hari Jumat itu materi UK7, tapi karena UK7 tidak jadi ditampilkan, jadi UK6. Nah, UK6 juga sudah di-share. Oh, siap. Ya. Jadi tinggal yang belum hanya tinggal aja Pak. UK8. Oh, siap. Berarti saya nunggu giliran aja Pak. Oke. Mohon diberi izin untuk presentasikan UK dari awal sampai akhir Pak. Kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lanjut Pak Yusuf. Selanjutnya Pak Firmansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Arif sama Pak Samsi, saya mau tanya yang ini sih sharing aja soal kan yang jadi contoh saya ini kan iniannya UMKM-nya itu kan milik pesantren ya Pak ya, milik pesantren.
Nah, udah gitu setiap transaksi itu masuknya tuh ke rekening pesantren gitu loh. Masuk ke rekening pesantren. Nah, jadi kan kita nggak tahu apa namanya nilai kas di banknya itu. Nah, itu apa namanya gimana ya Pak ya? Apa kita tembak aja nilainya atau gimana Pak? Bapak pakai perkiraan perhitungan Excel aja kalau nggak tahu. Oh gitu. Ya, itu kasusnya sama dengan UKM biasa, tapi ownernya nggak mau ngasih tahu berapa uang kas dan banknya. Pakai asumsi angka yang ada di Excel aja. Nah, cara masukinnya gimana tuh Pak? Kan kalau misalnya yang di kan sudah ada di kolom F dan G, sudah kita kasih batasan. Oh gitu ya, yang pakai yang itu aja ya? Pakai itu aja. Siap deh. Nah, udah gitu pertanyaan kedua Pak, ngelihat Pak Samsi sama Pak Arif itu kan apa namanya enak nih ketika dibuka laporan keuangan yang itu, oh kurangnya di sini, kurangnya di sini, kurangnya di sini gitu kan. Nah itu ada trik-triknya nggak Pak ngebacanya gitu loh Pak. Jadi kan ke depannya itu kan kita kemungkinan besarnya akan berlaku seperti itu gitu ke UMKM gitu kan. Ya. Bapak minta tips dan triksnya. Nah itu. Ya kalau minta tips dan triksnya apa Pak Arif tips dan triksnya? Trik dan tipsnya itu ya sering latihan Pak. Pertama sering latihan Pak, kemudian review, ya, kemudian memberanikan diri melatih supaya kita sering melatih diri ya, memberanikan diri melatihkan materi keuangan ini ke teman kita, ke pendamping sesama teman pendamping atau ke UKM. Ya kan berarti kan Pak. Gini Pak, apa namanya? Sepertinya kalau saya perhatikan gitu ya dari pertemuan pertama sampai terakhir kemarin itu ada beberapa poin-poin yang sepertinya kalau misalnya dibaca Pak Arif atau Pak Samsi ngebaca, oh ini nih kurang nih di sini nih karena ada kayak seperti ada logika berpikir. Oh ya gitu, memang. Kayak gitu. Ya nanti ketika simulasi dicermati lagi Pak, kita bahas satu persatu nanti. Oh gitu. Nah, nanti Bapak perhatikan aja. Oh seperti contoh tadi Bapak, bagaimana cara mengasumsikan kas dan bank yang tepat itu sudah dibuat pagar sama kita di kolom F dan G. Nah, kenapa kita bisa buat pagar? Logikanya kalau labanya 1 bulan 3 juta, maka setahun berapa Pak? Setahun berarti 36 juta. 36 juta. Wajar nggak kalau di kas dan banknya hanya 10 juta? Oh enggak. Nah itu logika. Ya. Oke, siap. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Oke, sip. Pokoknya nggak nyesel lah ikut kegiatan ini, walaupun mungkin Bapak Ibu nggak lolos BIMTEK ya. Bersyukur dapat pelatihan gratis, materi gratis, Excel-nya pun bermanfaat. Cuman untuk ikut Excel memang Bapak Ibu harus memahami praktek dengan Excel-nya supaya paham. Kalau enggak ya karena ada beberapa Excel kita dipakai oleh orang lain, akhirnya mereka bingung juga ngerjakannya karena memang nggak ikut pelatihannya, cuman modal mencuri Excel-nya.